Yesaya pasal 9. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap, dan setiap jubah yang berlumuran darah, akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh, akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang, akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka, dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Orang Aram dari timur, dan orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Tua-tua dan orang yang terpandang, itulah kepala. Dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Sebab kefasikan itu menyala seperti api, yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan, sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye. Dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, Kompas Kehidupan dari Yesaya 9. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, betapa besar perubahan yang terjadi pada hidup kita karena Yesus Kristus sudah lahir, sudah mati,
sudah bangkit dan naik ke sorga. Itu semua bagi kita. Dan ia berjanji akan datang kembali untuk mengangkat, menjemput semua orang yang percaya, taat dan setia kepadanya. Betapa besar perubahan yang terjadi di dunia ini kelak saat Tuhan Yesus duduk di atas tahta dan memerintah di dalam seluruh kebenarannya. Tuhan Yesus mengubah kegelapan menjadi terang. Tuhan Yesus mengubah kematian menjadi kehidupan. Tuhan Yesus mengubah duka cita menjadi sukacita. Tuhan Yesus melepaskan belenggu menjadi kemerdekaan. Belenggu dosa, ketidakmampuan menjadi kemerdekaan penuh. Kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Saat kita menantikan kedatangannya yang kedua, kedatangannya kembali, kita harus memastikan setiap hari hidup kita sungguh-sungguh berjalan sesuai firman Tuhan. Biarlah seluruh kehendak Tuhan dapat dilaksanakan, digenapi dalam hidup kita. Karena nama Tuhan ajaib, nama Tuhan berkuasa. Tuhanlah yang akan memampukan, menyanggupkan kita untuk menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Amin. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan menolong kita. Kekuatan Tuhan yang menolong kita. Ayat 8-21 mengenai orang yang sombong. Orang sombong akan dihakimi. Persis seperti gambaran kerajaan Israel ketika Asyur menaklukkan bangsa itu. Mula-mula Tuhan mendisiplin mereka dengan kasih waktu mereka melanggar, tidak menghargai kasih Tuhan. Namun karena mereka bebal, tidak mau bertobat, keras hati, tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan keras. Lihat ayat 13-14. Israel disesatkan oleh orang-orang pemimpin-pemimpin yang seharusnya membawa menuntun mereka menuju jalan yang benar. Malah sebaliknya, para pemimpin yang membawa mereka menuju jalan perangkap kegelapan dosa. Jadi saudaraku, Tuhan kita itu yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus itu penuh kasih, anugerah dan kebenaran. Jika kita mengakui dosa salah kita, bertobat dan hidup dalam kebenaran, kita akan menerima pengampunan, anugerah, penyertaannya, pimpinannya, kasih karunia-Nya setiap hari. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi di tengah badai kehidupan sekalipun, Tuhan menuntun kita. Ia Immanuel. Tetapi jika kita menolak, tidak mau bertobat, tidak mau hidup dalam kebenarannya, maka yang datang bukannya penyertaan Tuhan. Yang datang adalah penghukuman Tuhan. Penghukuman Tuhan. Yang datang bukannya Immanuel, Allah beserta kita. Yang datang adalah Ikabod. Kemuliaan Tuhan pergi daripada kehidupan umatnya. Jadi mari kita memilih untuk hidup taat kepada kebenaran Tuhan. Tunduk, taat setiap hari pada firman Tuhan. Itu pun bukan karena kemampuan kita. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Sebab itu mari rendah hati tiap hari, cari Tuhan dan hidupi kebenaran firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita.